Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Yayan Parlina, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari SMK Pesantren Ciwaringin, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Pada aksi nyata modul 1.2, kegiatan aksi nyata ini saya melakukan pengembangan diri untuk menguatkan nilai dan peran guru penggerak. Pengembangan diri yang saya lakukan sesuai dengan rencana yang telah dituliskan pada refleksi 4P di bagian koneksi antar materi. Rancangan pengembangan diri bagi seorang guru meningkatkan kompetensinya sebagai tenaga pendidik yang profesional, baik pengetahuannya sekaligus keterampilannya. Pengembangan diri tersebut berkaitan dengan kompetensi, disiplin ilmu yang dimiliki, dan juga kemampuan memanfaatkan teknologi kekinian untuk mendukung aktivitas pembelajaran. Saya merencanakan dalam pembelajaran ini yaitu dengan konsep pembelajaran di luar sekolah dengan tema kunjungan industri sesuai dengan kompetensinya peserta didik yang ada di SMK Pesantren Ciwaringin. Yang mana dalam kegiatan ini saya berkolaborasi dengan rekan sejawat, orang tua, dan pihak Dudika. Rancangan pengembangan diri dengan tema kunjungan industri. Sebelum melaksanakan kegiatan kunjungan industri, saya berkolaborasi dengan rekan sejawat, orang tua murid, menginformasikan bahwa program kegiatan kelas 10 sebelum memasuki kegiatan PKL, maka peserta didik diperkenalkan terlebih dahulu tentang dunia industri sebelum PKL berlangsung. Kelas 11 melaksanakan PKL dan kelas 12 presentasikan produk dari hasil kegiatan belajar mengajar. Rancangan pengembangan diri dengan tema kunjungan industri ini, kegiatan pembelajaran di luar ini saya lakukan adalah untuk mengenal dunia industri dan budaya kerja yang ada di industri. Tujuannya adalah untuk dapat menambah pengetahuan dan keterampilan peserta didik, khususnya yang mana nantinya peserta didik dapat mengetahui mekanisme kerja dan konsep pembelajaran yang ada di Dudika tersebut. Kebetulan di sini ada 3 industri yang akan kami kunjungi, yaitu adalah PT Surya Tekno Mandiri untuk kompetensi TSM dan Game Lab Indonesia untuk kompetensi BDP, TKJ, dan RPL. Kemudian kompetensi TKR dengan PT Putra Agung Setia. Di samping itu juga kegiatan ini sangat bermanfaat bagi guru pengampu kompetensi TKR, BDP, RPL, TSM, dan TKJ, yang mana guru dapat mengatur strategi pembelajaran dan menyusun konsep pembelajaran yang akan diajarkan di Dudika, sehingga nantinya dapat mempersiapkan untuk bahan pembelajaran di kelas. Kegiatan pembelajaran berbasis industri yang saya lakukan di luar ini pada dunia kerja saat ini merupakan hasil dari refleksi diri saya ketika melihat peserta didik yang kurang akan inovasi dan kreatif tentang pembelajaran yang ada di mata pelajaran produktif kompetensi BDP, TKJ, RPL, TSM, TKR. Ini mendorong saya ingin mengajak rekan sejawat dan peserta didik untuk memberikan warna dalam pembelajaran berbasis industri sehingga dapat memberikan bekal untuk pelaksanaan PKL nantinya, serta untuk memberikan pengalaman nyata kepada peserta didik dengan melibatkan peserta didik secara langsung melihat di Dudika atau dunia kerja.
Dari hasil kunjungan industri, saya secara mandiri dan berkolaborasi dengan rekan sejawat menyusun kegiatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan berinovasi menggunakan media pembelajaran dari beberapa aplikasi dan media video pembelajaran pada materi pembelajaran produk kreatif dan kewirausahaan yang mana nantinya akan menghasilkan produk disesuaikan dengan bidang kompetensi yang ada di sekolah. Langkah-langkah pelaksanaan kegiatan, pertama mencari referensi dari media seperti YouTube terkait video pembelajaran untuk materi bahan referensi pada pembuatan produk pada mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Kemudian, guru membimbing peserta didik dalam pembuatan produk kreatif dan kewirausahaan. Langkah berikutnya adalah peserta didik merancang pembuatan produk yang akan siap diekspokan pada gelar ekspo internal. Kemudian peserta didik dan guru menyiapkan tempat untuk gelar ekspo internal antar kompetensi dari hasil pembuatan produk tersebut nantinya akan dipasarkan secara internal dari buah karya peserta didik. Kemudian yang berikutnya adalah gelar ekspo berlangsung di sekolah. Coba kita upload ya. Nyala deh. Nggak apa-apa, ini posisinya kering gitu. Ya, ini kering kan yang abang warna ya. Coba 3. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa. Lembab kuning ya, lembab kuning. Lembab. Ini abang ya. Atas lembab kuning. Woi. Basah. Hasil produk peserta didik dari hasil kunjungan industri diimplementasikan di dalam pembelajaran sekolah dengan menghasilkan produk kreatif yaitu sebuah lampu gantung. Nah, materi yang diajarkan adalah dengan materi welding atau pengelasan. Dari hasil kunjungan tersebut, produk unggulan jurusan TKRO adalah produk lampu gantung atau lampu hias, dan ini produk tersebut akan siap diekspokan secara internal di SMK Pesantren Ciwaringin. Berikutnya, hasil produk peserta didik dari kunjungan industri diimplementasikan di dalam pembelajaran sekolah pada kompetensi keahlian TKJ atau teknik komputer dan jaringan. Di sini membuat suatu produk dengan konsep fiber optik yang mana penyambungan kabel untuk produk jaringan rumah atau WiFi yang akan siap diekspokan secara internal di sekolah di SMK Pesantren Ciwaringin. Berikutnya adalah produk kreatif dari kompetensi keahlian bisnis daring pemasaran yang menghasilkan sebuah produk makanan berupa stik dengan aneka rasa yang siap akan diekspokan secara internal di SMK Pesantren Ciwaringin. Berikutnya adalah kompetensi keahlian perbankan syariah dengan produk kreatif membuat produk buket. Setelah kegiatan berlangsung, saya merefleksi terhadap kegiatan tersebut yang telah dilaksanakan, yaitu adalah apa yang saya rasakan, kemudian ide dan gagasan yang timbul selama kegiatan, kemudian adalah pembelajaran yang dapat kita ambil, dan berikutnya adalah dampak perubahan positif yang paling saya rasakan. Perasaan saya selama proses aksi nyata,
yaitu adalah saya merasa senang dan bersyukur bisa menerapkan ilmu yang saya dapatkan di pendidikan calon guru penggerak ini. Saya merasa bangga karena bisa menjadi bagian dan agen perubahan ekosistem pendidikan. Kemudian saya merasa bertanggung jawab dan tertantang untuk melakukan perubahan seperti apa yang saya inginkan. Perasaan saya selama proses aksi nyata yaitu adalah saya merasa senang dan bersyukur bisa menerapkan ilmu yang saya dapatkan di pendidikan calon guru penggerak ini. Saya merasa bangga karena bisa menjadi bagian dan agen perubahan ekosistem pendidikan. Kemudian saya merasa bertanggung jawab dan tertantang untuk melakukan perubahan seperti apa yang saya inginkan. Pembelajaran yang dapat diambil selama proses aksi nyata, saya melihat siswa yang aktif dan antusias selama proses pembelajaran dalam pembuatan produk kreatif. Saya menyimpulkan bahwa pembelajaran dengan konsep kegiatan ekspo atau bazar ini mendorong peserta didik lebih kreatif lagi, terpacu karena merasa berhasil dan penuh semangat untuk berkarya lagi. Kemudian adalah pembelajaran dengan model PJBL ini membuat anak merasa senang dan bersemangat, menunjukkan kekompakannya dalam menyelesaikan proyeknya. Dan kemudian adalah melalui aksi nyata penerapan ini, guru penggerak di sekolah, saya merasa rekan guru lain juga tergerak untuk menerapkan hal yang sama. Berikutnya adalah dampak perubahan positif yang paling saya rasakan, yaitu adalah peningkatan kompetensi diri melalui penerapan nilai-nilai dan peran guru penggerak oleh saya sendiri dan dapat menjadi inspirasi bagi rekan guru yang lain. Kemudian adalah perubahan atmosfer pendidikan di sekolah melalui pembelajaran yang berkualitas dan berpihak pada murid, sehingga murid merasa senang, bahagia, dan penuh semangat dalam mengikuti pembelajaran ini. Itulah hasil dari aksi nyata pada modul 1.2 tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak yang saya temakan pada kunjungan industri, lalu diimplementasikan pada hasil karya produk kreatif dengan menggelarkan sebuah ekspo yang ada di SMK Pesantren Ciwaringin, khususnya untuk memberikan motivasi kepada peserta didik. Sekian dan terima kasih.